selamat siang. Jadi kita udah sampai di Museum Lampung, cuman kayaknya ini tuh tutup hari Jumat. Cuman kita lihat di situ ada apa namanya, segerombolan anak muda lagi nyelesain project untuk budaya sepertinya. Museumnya gede banget, mungkin besok kita akan kesini. Kita akan kesini, gede banget. Kita akan lihat ke dalamnya. Bisa dilihat ya, ini reliefnya itu cakep banget. Ini jadi kayak motif apa namanya, lapis Lampung. Nah, kita ada di depan Museum Lampung. Bapak tutup ya? Bukanya kapan? Jadi museumnya ternyata tutup, guys. Iya, sampai jam 11 itu. Oh, cuma sampai jam 11. Iya, hari Jumat. Oh, terus nggak buka lagi? Enggak. Kalau hari biasa sampai jam 2 siang dari jam 8. Oh, oke. Kecuali hari Jumat. Besok? Hari Senin kita tutup, hari nasional kita tutup. Besok? Besok buka. Besok buka. Oke, guys. Jadi kita mau kesini besok. Jadi kita cuma dapat di depannya aja. So kita lihat di sini ya. Itu museumnya tuh gede banget. Gede banget. Dan kita udah lihat sama bapak. Pak, bayar tiketnya berapa? Rp5.000. Cuman Rp5.000. Kebetulan kita ketemu sama bapak pengurusnya di sini, jadi kita udah dapat itunya ya. Kita lihat besok. Sekarang kita Oke, selamat pagi. Kita sudah sampai di Museum Lampung. Jadi Lampung hari ini cuacanya cerah. Jadi kayaknya saya akan coba putar 360. Ini penampakan saya di belakang sana adalah Museum Lampung. Oke. Dan kita akan menuju ke depan untuk membeli tiket. Oke. Selamat pagi Lampung. Nah, ini adalah gate-nya, kita bisa lihat ya di sebelah sini. Pagi. Nah, kita kemarin kesini karena kita kemarin udah Jumat. Nah, kita akan beli tiketnya dulu. Kalau nggak salah tiketnya itu 5.000. Nah, saya lihat ya untuk dewasa. Jadi tadi begitu masuk ada ruang keramik, kemudian zaman kolonial. Jadi kayak ada ceritanya gitu lah, muter gitu, kebudayaan Islam, Hindu, Buddha, sampai zaman prasejarah gitu. Kemudian lingkungan alam Lampung, kemudian di atasnya itu ada perlengkapan adat Pepadun sama Saibatin. Saibatin itu tadi yang putih, kemudian Pepadun itu yang merah gitu. Jadi kita lihat yang merah tadi itu mungkin udah tercampur dengan mungkin budaya Cina atau dan macam-macamnya. Nah, sebelumnya kita akan lihat ya. Jadi kehadiran Museum Lampung itu bukan hanya sebagai penyimpan benda atau mewakilkan sejarah yang ada di Indonesia, bahkan di Kota Lampung itu sendiri. Bahkan museum ini memiliki visi dan misi. Ini udah keren banget ya. Jadi kenapa museum itu dibangun dan visi misinya seperti ini. Nah, oke, kita udah lihat. Jadi tadi katanya masnya itu masuk dari sebelah sini, lalu kita muter, terus nanti kita akan naik ke sini. Nah, kita akan explore isinya Museum Lampung itu seperti apa dulu. Kita dapat buku bagus banget. Oke, kita jalan-jalan dulu ya. Thank you. Museum. Nah, ini katanya kita di ruangan pertama itu banyak diorama. Ini macan Sumatera kalau nggak salah. Ini asli ya, Mas? Iya, asli, itu difermentasi. Hah? Serius asli? Iya. Matanya juga asli? Enggak kan? Ini adalah kira-kira macan Sumatera tuh kayak gini, seksi ya. Ini gajahnya juga. Gajah itu replika kayaknya. Itu juga asli tuh, yang di situ-situ. Iya, kalau macan itu rata-rata asli semua harimau. Dan jujur Li, aku tadi masuk ke sini itu karena takut, karena nggak ada pengunjung. Saya heran ya di Indonesia tuh kenapa literasi mengunjungi museum itu kurang sekali. Ini kayaknya kalau nggak salah pecahannya di Gunung Krakatau, benar nggak?
Nah, kita lihat ya, ini adalah pecahan vulkano Gunung Krakatau. Nah, kita lihat nih, ini adalah lavanya. Cairan makna bicara yang meleleh. Nah, ini bentuknya seperti ini. Keren ya. Tekan sini lagi. Ini masih sama, batuan mineral. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Dari pembentukan di batu ada aki kayak gitu. Tuh kan Mas, ada kayak gini, mana saya berani coba ke sini. Ini manusia purba ya Mas? Iya. Ini ada Homo erectus, jadi fosilnya Homo erectus. Ini alat tulang, kemudian fosil gading gajah. Sampai fosil kerang itu fosil geraham gajah aja segede itu. Oke, dan itu ada tempurung kalau nggak salah. Nah, itu tempurungnya Homo erectus. Oke. Ini overall dari sampai sini saya bilang ini museumnya itu 100% bagus, nggak kalah dengan museum di negeri tetangga. Kalian bisa lihat vlog saya sebelumnya di Museum Nasional di salah satu negara, dan ini kerawat baik gitu ya. Kalian lihat kan di sini sampai di sana udah ada itunya, terus dapat buku ini, terus ada ruangan AC-nya, terus ada lightingnya itu oke. Cuman kenapa sepi jadinya aku takut gitu. Nah, ini adalah Homo sapiens. Jadi kayak di Museum Sangiran hampir sama. Mungkin karena ini temuannya ada di Sumatera. Manusia Ngawi dari Jawa Timur, mungkin Homo soloensis itu dari Solo. Manusia wajak. Nah, bisa dilihat ya. Nah, di sini ini apa ini Mas? Ini apa ini? Ini menhir. Alat ini ya, alat ritual gitu ya. Oke. Menentukan. Ada yoni, ada menhir. Nah, kalian dulu kalau belajar sejarah SMP atau SMA pasti dapat kayak ini. Nah, ini juga. Ini semuanya temuannya dari Lampung. Iya, dari Lampung. Oh ya? Lumpang batu untuk kan. Oke, ini biasanya kayak sekarang tuh mungkin kayak layah gitu kali ya. Iya. Ya kan Mas? Nah, ini apa? Ini alat berburu dan meramu kalau nggak salah. Nah, ada calon alat batu pakai. Oke, lihat. Bagus, museumnya bagus, tertata, rapi. Kalian yang belum pernah ke Lampung atau cuman ke Lampung, mesti kesini gitu. Mesti kesini, dan ini akan memperkaya pengetahuan kita. Kemudian kita akan lebih mencintai Indonesia. Gitu. Ini apalagi nih, gede banget. Nggak ada keterangannya ya Mas ya? Ini kebudayaan Perunggu. Perunggu. Kebudayaan Perunggu, kita baca ya, kebudayaan Perunggu dimulai pada masa jadi udah mulai ada peradaban nih. Jadi dia udah kenal teknologi, maka bikinlah mereka Perunggu dari dari Soloensis erectus tadi gitu. Dan ini juga Ini masterpiece dari air ya? Buat air bukan? Untuk ritual pemanggil hujan. Bener kan, untuk air kan? Iya. Karena saya senang museum Mas, jadi saya sedikit ngerti nih tentang kayak gini. Cuman ternyata segede ini ternyata. Saya pikir kok di gambar-gambar, kalau saya lagi baca literasi itu mungkin segini gitu ya. Ternyata ini segini tuh. Ini gede banget loh teman-teman. Ini gede. Betapa indahnya budaya Indonesia yang kita itu ternyata lebih kaya gitu ya. Jadi teman-teman kan bisa ngelihat gitu ya, zaman dulu nenek moyang kita itu belum mengenal berbagai macam belief gitu, tapi ternyata kita udah punya belief sendiri gitu. Jadi ada ritual pemanggilan hujan, kemudian mungkin ada yoni tadi yang untuk persembahan dan macam-macam gitu. Ini prasasti, kok prasasti mungkin kita ditemuin ya di berbagai kota. Ini juga prasasti Palas Pasemah. Ini apa nih? Lampung Selatan, mereka juga punya prasasti. Ini kali teman-teman dari antropologi yang bisa baca.
Nah ini kayaknya agama Hindu nih kalau dilihat dari. Oke. Ini juga kebudayaan Hindu Buddha itu juga terakulturasi di Lampung. Mungkin karena Lampung itu dulu adalah kota pelabuhan ya. Ini prasasti bawang, anak bawang. Kalau di anak Lampung di mana dari bawang? Mungkin ini ya maksudnya ya. Dekat prasasti Unyu. Oke, ini keren banget. Ini keren banget sumpah. Oh, di tengah masih ada. Masnya bagian apa, Mas? Di sini. Saya penjaga tiket sama keamanan. Oke, tapi Masnya tahu dong kayak gini. Ini buku asli enggak? Iya, Ini itu buku asli. Kita asli. Oh, itu yang dipamerkan sedang dipamerkan kemana? Sedang dipamerkan itu lagi dipamerkan. Oh, tadi ada peradaban kan kita mulai masuk ya tadi ya dari munculnya manusia itu dari Krakatau pecah, terus ada hutan-hutan, kemudian muncul Homo soloensis, erectus dan macam-macam, kemudian sampai mengenal peradaban, udah prasasti, kemudian datanglah Hindu Buddha, kemudian sekarang adalah eranya masuk ke budaya Islam, era Islam. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, bener kan? Masa Islam. Nah, ternyata begitu gitu kok kita ngeliat sejarahnya Indonesia. Oke. Ini apa lagi nih? Ini lontar ya? Lontar atau apa itu? Koleksi Fitologia, naskah kuno, bener kan? Kalau saya bilangnya lontar, tengah taunya lontar, tapi nggak tahu ini adalah bener dari daun lontar, kayu, kemudian tanduk, bener kan? Bener karena mostly zaman dahulu di Indonesia itu kita tidak mengenal buku, jadi pakainya adalah lontar, lontar itu setahu saya daun, dan ini saya belum baca jurnalnya. Daun lontar itu kenapa sampai bisa awet gitu. Nanti kalau saya lega saya akan baca ya daun lontar. Nah, ini udah mulai, mungkin ini zaman-zaman kerajaan kayak gitu ya. Senjata ini senjata khasnya Lampung. Ini senjata khasnya Lampung. Apa ini namanya? Kalau di Jawa itu keris, ini namanya punduk. Keris juga namanya keris, cuma namanya adalah punduk. Nah, ini teman-teman bisa baca. Ini karena saya cepet ya, karena cepet jalan udah 5 menit. Biasanya saya kalau ngulik museum itu bisa berjam-jam, ini karena mungkin udah saya sebagian udah ngerti, jadi kita lihat. Ya, ini silsilah yang di Lampung nih, Raden Inten II. Kita bisa lihat ini peninggalan kerajaannya ya, Mas ya. Iya. Nah, ini masih asli. Nah, ini tuh apa namanya? Senjata ya. Nah, bisa lihat ya, itu kemudian ini adalah pistol zaman dahulu, mungkin masih dari Kuningan. Kemudian itu adalah silsilahnya. Ya kan, pedang Punggawa Raden Inten, Meriam Tela, topeng. Oh, topeng itu mungkin untuk penyamaran sebagai simbol prajurit rahasia Raden Inten. Oh, oke. Ya kan, prajurit rahasianya untuk menyamar. Nah ini lebih keren lagi, ini lebih modern. Yang sekarang ini lebih modern adalah senjata pistol. Nah, ini kayaknya udah mulai zaman VOC gitu, karena udah mulai memakai pistol otomatik atau enggak ya? Karena ini kayak dilihat film-film itu kok zaman-zaman Belanda tuh kayak gitu. Ini udah mulai bentuknya yang kecil, terus ini rangkanya. Kok ini yang model-model heritage kalau bilang kayak gitu, model-model kuno. Oke. Nah, ini menarik ini. Ini adalah kayak tameng buat perang gitu kali ya namanya. Mungkin baju zirah kalau kita bilang. Coba dilihat. Tuh benar kan? Baju zirah. Spanyol dikenakan pada satria abad 5 dari Kalianda Lampung. Oh, begini. Jadi kayak tameng kalau bisa bilang. Mungkin kalau lihat film gladiator gitu, ini mungkin pasti berat banget ya teman-teman ya. Tuh lihat ada pengaitnya, itu ada pengaitnya, dan ini itu apa namanya? Tuh kalau lihat di lempeng-lempengannya sih
tebel gitu. Ih, gila ya, hebat banget nih Indonesia. Nah ini uang kuno 2,5 rupiah. Kalau kita jalan-jalan di pasar baru mungkin Jakarta banyak. Nah ini apa, ini ada naskah ke surat. Oke, ini adalah tahun 26 tebusan uang warga Proatin. Saya nggak tahu apa itu Proatin. Pajak penghasilan. Oke, jadi ini kayak administrasi pemerintahannya. Kedua, surat tersebut menunjukkan masyarakat Lampung pada saat itu menggunakan sistem pemerintah adat yaitu Perwatin. Oke, nice. Kita ini adalah keramik. Kalau yang suka tuin keramik pasti senang. Nah, kenapa ini mungkin keramik dari Cina? Karena saya bilang ya, Lampung itu kota pelabuhan, jadi mereka tuh banyak koleksi-koleksi kayak gini. Walaupun di Lampung itu bukan memiliki kerajinan atau membuat kerajinan seperti ini. Ya kan, keramik casing, bener kan? Nah, oke. Ini pecahannya yang mungkin ditemukan di lautan, kalau nggak salah ya Mas ya, bener nggak? Ya, karena saya pernah baca, jadi banyak ditemuin mungkin situs-situs, kemudian pecahan-pecahan. Ini saya nggak boleh dipegang gitu, ya kan? Saya bukan situs, namanya fragmen gerabah hasil ekskavasi arkeologis pada situs Ratu di Bala. Wow, kebayang nggak sih? Ini udah ada corak-coraknya kayak gitu kan? Gerabah dulu. Oke, itu salah satu adat baju Lampung. Ini lucu, namanya Kibu pengantin. Itu lucu bentuknya. Itu ada patungnya di atas. Itu di atas ini tuh lucu banget. Tempat sesaji, mostly hampir sama kayak di Jawa. Belago tanah, kemudian cacung kayak gitu. Di Jawa juga kita punya kayak gini, alat-alat yang namanya untuk ritual yang bersifat budaya. Nah ini kayaknya, kalau ini baru deh, gerabah hasil. Nah bener kan, kayaknya baru, lomba-lombaan. Ini tungkunya lucu bentuknya, tungku perahu. Oke, kita lihat di situ. Wow, itu tungkunya gede banget. Nah ini kita lihat apa lagi. Oh, kayak relief tentara gitu ya, tapi apa ini namanya, keramik asing atau Eropa. Belambangan. Bagus. Oh, ini lagi dipamerkan kemana Kak? Ya, di sini. Oh, terus nggak takut hilang itu di dalam? Mohon tidak menyentuh koleksi, saya tidak menyentuh. Nah ini mungkin udah mulai ke pertanian, jadi saya nggak tahu ya, saya belum belajar tentang Lampung. Dulu mereka tuh mata pencahariannya tetap sama nggak, agraris atau sebagai nelayan. Yang jelas ini ada biji-biji kopi, cuman kita kenal kan namanya kopi Lampung. Nah kopi Lampung Pagar Alam mungkin ini gitu, awalnya dari agrarianya gitu. Terus ini adalah tulisan alfabet Lampung. Ini ya, apa namanya Mas? Aksara Lampung. Kita lihat ya, 1, 2. Mungkin kalau di Jawa itu ada Hono Coroko kayak gitu kan. Oke, sekarang kita akan, nah ini tadi kita ketemu hall yang di depan lagi. Kita akan naik ke atas sini ya Mas? Iya. Kita lewat sini? Iya. Muter juga? Iya. Tuh kan, aduh. Ini Masnya harus di tuh kan masih gede banget. Oke. Nah kita akan, ini lebih indah lagi teman-teman, ini lebih indah lagi. Kita akan, Mas itu apa? Itu apa itu? Itu jenazah kain. Tuh kan, untung aku. Hah, ini apa ini? Ini perahu. Asli? Asli. Oke, kita akan lihat dulu ya. Saya lagi notice di sini. Tadi ternyata benar ini adalah. Assalamualaikum. Nah, ini adatnya orang Lampung kalau meninggal begini. Iya. Jadi ditidurkan seperti itu, terus ditutup gitu. Oke. Kita akan lihat.
nggak kebaca ya, tapi ya itu adalah nggak kebaca. Oke, kita lihat di sini. Oke, sebelumnya saya begitu masuk di lantai 2, saya nemu museumnya itu lebih kelihatan gede gitu ya. Saya akan coba bikin 360-nya di sebelah tadi. Oke, kita akan lihat 360 itu masnya petugas museum yang nemenin saya karena saya cuma satu-satunya pengunjung di hari ini. Dan tadi waktu saya masuk itu saya nggak pede, nggak confident untuk sendirian, makanya saya ngajak masnya untuk masuk ke dalam. Nah, bisa lihat ya, itu ini tuh indah banget. Dan nanti kita akan sampai ke sana itu lebih indah lagi gitu, karena kita akan coba putar lagi kameranya. Ini hiasan ya mas? Ya. Cuman hiasan aja ya? Ini asli? Asli semua. Oke, nah kalau di lantai 2 itu udah pakai kipas angin, tapi nggak begitu. Sebenarnya nggak begitu panas, nggak dikasih kipas angin pun nggak apa-apa karena itunya tuh tinggi gitu. Nah ini kayaknya dekorasi deh, model dekorasi, bener nggak sih mas? Iya. Ya kan alam gembira, oh namanya kayak gini tuh. Ini untuk pengantin? Iya, untuk Ditandu gitu? arak-arak. Untuk arak, oke. Nah ini adalah dekorasinya, mungkin dekorasinya Lampung tuh seperti ini nih. Ada bantal, kemudian ini apa namanya, dioramanya pengantin. Nah ini bajunya bagus ya, bagus. Nah ini kalau ini apa mas, pojok ini pojok ini apa? Kamar. Iya, ini kamar. Oh, kamar pengantin. Oh, oke. Kamar pengantin Lampung Kebi atau suatu bilik dihiasi dengan peralatan tidur yang lengkap untuk. Oh, oke. Jadi, oke. Itu lihat kan teman-teman. Nah, itu tuh tidurnya tuh di dalam gitulah. Jadi harus tertutup gitu. Dan itu petinya khas banget, cantik. Nah, ini juga. Ini alat musik kalau nggak salah. Gamelan, namanya gamelan. Bentar lagi kita akan liatin perahu itu ya yang lagi. Ini apa mas, nggak kelihatan. Kenapa besok tulisannya nggak taruh sini? Ya kan itu kekecilan. Kalau kita ininya dari sini dulu sebenarnya. Oh, masuknya muter. Oh iya. Ini dari dia lahir. Nanti dia tumbuh dewasa disunat. Oh, oke. Ini disunat. Ini disunat. Oke, disunat. Ini alat-alatnya. Itu apa? Oh, itu untuk topinya ya. Oh, oke. Jadi tadi kita salah jalan. Tadi karena saya notice sama yang itu terus karena udah gede, terus mereka menikah, kemudian itu terus meninggal gitu ya. Iya, betul. Makanya ada jenazah. Ini apa kok ada kayak ginian? Ini dari kelahiran. Jadi perjalanan peristiwa dari kelahiran orang Lampung. Oh, oke. Terus ini apa mas? Kayak ada. Ini kayak akikahnya. Ini kayak syukuran. Oke, berarti hampir sama kayak di Jawa. Iya. Terus kita akan lihat. Ini apa nih? Ini gede banget nih, buat apa nih? Musik apa mas? Bedah terbuat dari kayu dan kulit kambing. Oh, oke. Ada pengunjung ya mas? Ada temennya dong aku. Oke, ntar dulu kita habisin bikin video dulu mas. Kayak saya masih mesti ngelihat satu persatu. Ini kain ya? Ya, kain Lampung. Kebanyakan ada orang dari mana? Tadi saya belum ngisi tulisan ya mas ya? Iya. Ini untuk film. Alat tenun bukan mesin ya? Iya. Ya kan? Kita lihat ya. Alat tenun gedongan. Oh, yang ditarik gitu. Oke, kita akan cepetin aja bagian sini. Mas, saya penasaran. Ini asli nggak? Asli. Sigernya ini. Asli. Itu berat aslinya? Berat itu asli. Oh iya kan, namanya apa? Itu namanya. Siger, Iya. bukan? Oh, sini selendangnya. Oke. Nah, saya tuh masih takjub ini namanya
Kita lihat peralatan pembuatan tapis. Oh, oke. Nah, ini kita lihat. Nah, ini juga asli. Asli semua. Sayangnya tulisannya jauh untuk Dinas Kebudayaan Lampung, tulisannya boleh agak majuin jadi bisa kebaca gitu. Ini apa lagi Mas? Ini Sama, ketemu kayak gini lagi. sana tadi jadi saya batin di Lampung itu ada dua kayak Budaya ya. Oh, itu tadi budaya. pengantinnya yang putih. Iya. Namanya apa yang putih? Kalau yang putih ini kopadun, Apa? ini yang saya batin. Saya batin yang merah. Itu kopado. Oke, kita lihat ya. Tadi jadi sebenarnya jalannya lewat situ Iya, lagi. lewat sini lagi. Dari lahir ini sumpah bagus banget. Ini bagus banget. Ini. Nah, ini pengantin yang putih. Namanya pengantin apa tadi, Mas? Saya batin. Nah, saya batin ini dari kelahiran mungkin hampir sama ya. Terus kalau dewasa itu disunat. Terus mereka ini apa Mas? Dikikir giginya. Iya. Oh, ada dikikir juga di sini. Oh, ada serah sopi pengagi. Oh, ada asah gigi. Gila betapa kayanya Indonesia itu memberikan masing-masing petanda dalam masa kehidupan gitu. Dan ini sama kamar pengantin sama pengantinnya tuh bagus loh. Jadi rasa kayak di kayak di kerajaan gitu. Oh, ini lesehan ya. Iya. Cuman pengantinnya yang duduk ya Mas ya. Iya. Nah, ini dari sana ini salah satu contoh pelaminan asli Lampung. Nah, itu baju adatnya. Ini namanya apa Mas yang cowok cewek itu? Apa, Pak? Yang ini topinya cowok itu namanya apa? Kalau yang topi cowok itu saya kurang Nggak tahu. tahu. Oke. Nah, saya pernah ngerias ini. Cuman itu kayaknya cowoknya itu dari apa Mas? Dari logam ya? Dari ini Kuningan. Oh, itu kan aslinya itu dari Kuningan. Cuman sekarang itu udah dibikin dari material tekstil gitu. Bagus banget, beneran bagus banget. Bagus. Ini apa ini, Mas? Ini pengantin juga kan? Iya, Bang. Kuto maro adalah pagar keliling yang kuat. Maro adalah menyerahkan mara adalah bahaya datang zaman. Artinya seorang gadis yang telah dipercayakan oleh orang tuanya dan dijamin dan berbahaya pada saat menjelang upacara adat. Oh, jadi mungkin kayak dipingit gitu. Biasanya kayak gini tuh berapa hari sebelumnya? Nah, tuh kayak ada sesaji gitu, mungkin dijaga jauh dari mara bahaya, mungkin dijaga juga kesejahteraannya, mungkin uang itu lambang seperti mungkin. Nah, ini bajunya cowok. Sayang lagi tulisannya jauh di sana, jadi saya nggak baca. Nah, ini kemudian masa akhir sebuah perjalanan manusia itu menghadap Sang Pencipta. Jadi inilah kain yang biasanya digunakan untuk orang jenazah di Lampung. Jadi ada penutup body, kemudian ada penutup kepala, dan itu kainnya itu khusus gitu. Oke, kayaknya kita cuman areanya cuman ini aja ya Mas ya, museumnya cuman ini aja gitu. Jadi sebenarnya di sini tuh masih ada rumah adat ya, rumah adat kayak gitu. Ini ada rumah adat kayak gitu kan. Namanya itu miniatur Begawi Cakak Kepadun gitu. Kebayang nggak sih itu rumah itu pastinya itu gede gitu, dan pasti yang punya hanya orang-orang kaya gitu. Karena kalian lihat kan di situ ini hanya miniatur aja segini gitu, ada keretanya, terus itu dari kekayuan kayak gitu. Terus belum lagi kita ada nemuin yang namanya ada musuh atau cana. Ini mungkin untuk alat musik juga, dan ini adalah gamelannya Lampung, namanya kulintang atau talobala, alat abu. Oke teman-teman, sedemikian kita udah jelajah sedikit mengenai kota Lampung, kemudian kebudayaannya, kemudian hal-hal yang mempengaruhi budaya yang ada di Lampung. Salah satunya adalah tadi karena ini sebagai kota pelabuhan banyak dipengaruhi, kemudian peninggalan itu bukan dari asli dari sini, mungkin dari negara-negara lain. Dan saya belum ketemu orang Lampung asli nih, bahasanya apa Mas? Orang Lampung asli nggak?
Nah, saya belum ketemu orang Lampung asli. Tapi yang jelas yang saya kagumi itu adalah bajunya, kemudian kain-kainnya kayak gitu. Nanti kita akan lihat, kita akan explore Lampung lagi. Oleh-oleh apa aja yang ada di Lampung. Oke teman-teman, sampai segini aja, saya akan tutup dulu. Saya masih akan jalan lagi karena tadi kan saya kecepetin semuanya. Mudah-mudahan teman-teman bisa berkunjung ke sini juga. Dan salam dari kami, salam Museum Indonesia, salam Rahayu, salam Nusantara, bye. Makasih Mas. Oke, bergerak dari Museum Lampung yang namanya itu Museum Ruwajurai. Kita akan jalan ke sebelah sisi kanan museum, lewat di situ. Jadi di situ itu ada bangunan asli, bukan miniatur, rumah sama lumbung dari museum. Yuk kita coba ke situ, kita akan explore bareng-bareng. Nah ini udah nampak ya, ini adalah bangunan lumbung, bangunan khas dari Lampung. Kita lihat ya, itu museumnya itu di luar tuh cantik gitu. Kalau mungkin di Jawa punya batik, ada punya ulos, ini adalah mungkin motif dari tapis yang ada di Lampung. Oke, kita akan lihat. Nah ini adalah bangunan lumbung khas dari Lampung. Jadi mungkin karena dulu itu di Lampung itu mungkin karena dulu di Lampung itu hutan, jadi ini banyak dikasih bawah rumah panggung lah. Nah ini kita lihat ya, ini kayu asli. Oke, dan ini yang lebih tinggi itu adalah rumah adatnya. Oke, kita lihat lagi rumah adatnya ini dari sini ya. Ini sama masih rumah panggung, dan tingginya itu kira-kira segini. Nah, segini 170-an ya. Dan ini kayunya itu gede banget. Coba kita lihat ya, ada keterangan tulisannya enggak? Kayaknya kita nggak boleh masuk. Mungkin nanti cari miniaturnya ada di taman ini ya. Kita cari di sini. Oh itu itu bagian depan. Ada jendela. Kemudian di sini, di bagian sini itu juga ada jendela. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, jendela juga. Dan kita lihat di sini, cuman nggak bisa masuk tadi tuh gitu. Ini bagian depannya, enggak sih. Tuh kita coba foto dulu ya. Saya masih nggak bisa nemuin di bawah itu ada tulisannya atau enggak gitu. Dan kita coba nanya ke bapaknya museum ya, di bawahnya itu apa tulisannya. Nah ini ada meriam peninggalan genting zaman Ki Upi. Oke, kita lihat itu bangunan museumnya megah, beneran megah banget, megah.